Shalom. Apa kabar kekasih-kekasih Tuhan, Jemaat Gereja Allah Baik Mahanaim Sidoarjo, juga jemaat online dan siapapun juga kekasih Tuhan yang hari ini bergabung bersama kami. Tema kita bulan November ini adalah terambil dari Markus 12 ayat 30 dan 31. Saya bacakan ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Nah, mari kami ajak semua untuk melakukan kedua hukum ini. Yang pertama, kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan mengasihi sesama manusia. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Mahanaimers, kami akan menyampaikan Mahanaim News. Ibadah raya setiap hari Minggu jam 8 pagi di gereja. Untuk doa lawatan setiap hari Kamis jam 7 malam di gereja. Kami juga mengundang ibu-ibu untuk dapat mengikuti ibadah wanita White Dove pada hari Selasa pertama jam 10 di gereja. Kami juga mengundang jemaat untuk dapat mengikuti KPK gabungan setiap hari Selasa pertama jam 7 melalui Zoom. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak untuk persembahan perpuluhan, diakonia yang jemaat sudah berikan di tempat ini. Dan bagi jemaat yang ingin menabur, dapat mengirimkannya melalui rekening gereja. Sekian pengumuman dari kami. Terima Tuhan kasih. Yesus memberkati. Shalom Merokat. Bagi kalian yang merasa anak muda seperti kita, kami mengundang kalian untuk mengikuti ibadah Youth pada hari Sabtu jam 5 sore di gereja. Jangan lupa juga ya untuk mengikuti ibadah Komsel Youth setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Kami juga mau menyapa buat adik-adik semua. Shalom adik-adik semua. Jangan lupa ya untuk mengikuti ibadah gereja anak setiap jam 10 pagi di gereja. Dan jangan lupa sekolah doa pada hari Kamis jam 6 sore di gereja. See you and God bless you. Shalom Bapak dan Ibu, apa kabar pada hari ini? Luar biasa. Shalom juga Bapak dan Ibu yang ada di rumah, dimanapun kau berada pada saat ini. Kalau hari ini kita boleh ada, kita dapat mengucap syukur kepada Dia Bapa yang baik. Kalau kita boleh sehat, diberikan hari yang baru pada hari ini. Mari kita semua ambil waktu untuk berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang baru. Setiap kami boleh kembali datang di dalam rumah-Mu, masuk di dalam hadirat-Mu, dan bersyukur kembali kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Kami rindu bersuka cita di hadapan-Mu. Kami rindu memuji-muji nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau Bapa kami yang baik. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Allah yang baik di dalam kehidupan kami. Kami rindu bersorak-sorai meninggikan Engkau, memuliakan Engkau di tempat ini. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya undang Bapak dan Ibu kita semua bangkit berdiri. Mari kita bersyukur kepada Dia. Datang di dalam baitnya dengan nyanyian, dengan pujian kepada Dia. Datanglah
kami rindu bersyukur kepadamu Tuhan. Kasih setiamu yang tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami. Cintamu yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan setiap kami. Tanganmu yang selalu terulur bagi setiap kami. Engkau Bapa kami yang baik. Sungguh kami bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapakku yang baik, Kau sangat kucinta, lebih dari segalanya di dalam Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Mari kita datang kepada Bapa yang baik. Bapakku yang baik, Kau sangat kucinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Engkau Bapa yang baik, Bapakku yang baik, Engkau yang kami perlu Bapa. Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya, tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya, tak pernah berakhir, kasih setiamu Tuhan selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Katakan kepada Yesus, tak pernah berakhir,
tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya, Yesusku, Kau segalanya, Yesusku, Kau segalanya. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bawa ucapan syukurmu di dalam Tuhan. Kami naikkan syukur. Syukur hanya bagimu Tuhan. Syukur kami hanya bagimu, Bapa yang baik. Kami naikkan syukur kami. Kami bersyukur Bapa. Kasih-Mu yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Kasih-Mu ajaib. Thank you Jesus. Kami hidup oleh karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Tak pernah berhenti
Yesuslah segalanya di dalam hidup kami. Biarlah kehidupan kami hari demi hari berfokus, berpusat pada Yesus Kristus. Dan hidup kami senantiasa mau dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga setiap hari kami boleh memenuhi panggilan Tuhan untuk berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Lewat firman Tuhan pada malam hari ini, biarlah firman ini menjadi tuntunan pribadi lepas pribadi. Dan kami percaya bahwa benih firman ini akan jatuh di tanah yang subur dan pasti menghasilkan buah demi kemuliaan nama Bapa di surga. Roh Kudus kuasai kami. Biarlah kami dapat konsentrasi penuh, tidak terganggu oleh hal-hal yang lain. Pikiran kami terpusat pada kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya kuasa Roh Kudus saat ini bekerja dengan dahsyat atas kebenaran firman Tuhan. Biarlah kuasa iblis sudah dikalahkan di dalam nama Yesus. Dan kami menyediakan hati yang terbaik untuk benih ini boleh tertanam di kehidupan kami masing-masing. Biarlah hamba ini benar-benar ada di tangan Tuhan. Tuhanlah yang mengurapi, memberikan pewahyuan atau pengertian-pengertian firman sehingga dapat tersampaikan dan memberkati seluruh kami yang hadir, termasuk hamba. Biarlah pun mengalami berkat yang dari firman ini. Terima kasih Bapak, kami sambut berkat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa, sama-sama katakan amin. Mari kita beri sorak-sorai bagi Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan dalam pemberitaan firman Tuhan. Ibu Gembala memberi kesempatan kembali di dalam penyampaian firman Tuhan, saudara. Tema kita malam hari ini yaitu tentang peduli, saudara ya. Kalau hari-hari ini kita kalau ke mall harus punya namanya aplikasi Peduli Lindung, betul ya. Kalau ke mall nggak punya aplikasi ini, saudara nggak boleh masuk, saudara ya. Saya pernah mencoba nggak pakai Peduli Lindung, saudara ya. Sama satpamnya dicegat, jangan masuk Pak, harus tunjukkan dulu. Saya ngomong buat apa Pak? Saya ini loh sudah vaksin, buktinya mana? Ya gitu. Loh tujuannya apa Pak? Harus pakai Peduli Lindung. Saya ini loh cuma mau belanja. Masa dilarang? Karena saya peduli Pak. Oh iya. Ya terima kasih Pak. Jadi saya harus download namanya Peduli Lindung. Hari ini saudara, kita akan belajar tentang kata peduli ini saudara. Terambil dalam Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai 25 saudara. Mari kita membuka Alkitab kita masing-masing. Dan kita renungkan saudara. Ada hal yang menarik di situ untuk kita segera kerjakan. Amin. Puji Tuhan. Dan marilah kita saling apa saudara? Memperhatikan. Supaya kita saling mendorong dalam apa saudara? Kasih dan dalam pekerjaan baik. Lanjut. 25. Janganlah kita apa saudara? Menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati dan giat melakukan menjelang apa saudara? Hari Tuhan yang mendekat. Sama-sama kata amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau tampilkan satu slide, satu kejadian, peristiwa begitu saudara ya. Apa peristiwanya ini? Ada seorang pemuda, remaja. Ada di slide-nya mungkin juga bisa di namanya Brian Warner saudara ya. Adalah seorang remaja Kristen. Orang ini adalah dilahirkan dari keluarga Kristen. Papa mamanya seorang yang taat beribadah. Dan anak ini ditumbuhkan di sebuah lingkungan orang Kristen, beribadah di sebuah gereja. Sekolahnya juga sekolah Kristen, saudara. Dia ini seorang yang pemalu, bukan seorang yang pede, punya percaya diri. Mengapa, saudara? Dia ini seorang yang minder dan kurang pede. Siapa yang di sini punya perasaan minder, kurang pede, atau pemalu? Ada? Enggak ada ya? Kok cuma saya? Berarti saya yang pemalu. Ya dulu saya ini pemalu. Oh kurang pede. Ya saya dulu juga kurang pede, pemalu gitu ya. Apalagi kalau kuku saya waktu saya masih kecil sama-sama sebaya gitu, ikut paduan suara karena sekolahnya Kristen juga di Pirngadi SMP.
Lalu ikut paduan suara, saudara. Koko saya ngomong, ayo ojo nyanyi. Suaranya soalnya fales, saudara. Tak gibeng. Jadi saya tiap hari, saudara, kalau mau ikut paduan suara di sekolah itu, saudara, deg-degan. Karena koko saya ya ikut paduan suara. Jadi dia ayo. Nggak pede akhirnya, saudara ya. Tapi puji Tuhan. Nah ini Brian Warner ini seperti itu, kurang pede, saudara. Tubuhnya itu kenapa, saudara? Dia itu seorang yang kurus, badannya itu seperti penggaris, saudara, karena saking kurusnya, dan wajahnya itu enggak ganteng, penuh jerawat, ya, mukanya ini jerawatan. Dalam gereja ia termasuk remaja yang tidak pernah mendapat perhatian. Jadi kehadirannya dia enggak ada yang mau perhatikan, karena memang enggak ada yang menarik. Sudah kurus kayak penggaris, wajahnya jelek lagi, saudara ya. Jadi dia dianggap sepele begitu sama teman-temannya di lingkungan gereja itu. Tak satu pun orang yang menemaninya atau mengajak dia bicara. Jadi dia duduk paling nyempil, saudara. Lainnya itu ngobrol, begitu ganyeng, begitu ramah satu sama lain. Tapi dia nggak ada yang mau ajak omong, dia duduknya nyempil, saudara, di pojokan. Bukan yang di pojok belakang, bukan ya, saudara. Ini lain. Nggak ada yang menemani ngajak. Seakan-akan Brian tidak pernah ada di situ. Walaupun dia datang, tapi dianggap tidak ada kehadirannya. Hal itu terlalu menyakitkan baginya. Dan 3 bulan kemudian, Brian mundur dari gerejanya. Dia mengambil keputusan anak remaja ini untuk tidak lagi tergabung dalam gereja. Apa yang terjadi, saudara? Bertahun-tahun kemudian remaja yang penuh sakit hati terhadap gereja ini tumbuh menjadi seorang pria yang sangat populer, saudara. Dia mencoba menggali potensi dirinya. Dari orang yang minder, tidak ada percaya diri, dianggap sepele dengan teman-teman gerejanya, anak-anak remaja. Akhirnya dia mencoba mencari kemampuannya dan akhirnya dia menemukan. Dia mengganti namanya menjadi nama Brian menjadi nama seorang cewek yang bunuh diri, Marlene. Kemudian nama Warner ia ganti dengan Manson, saudara, yang merupakan nama seorang pembunuh bertopeng. Ternyata dia mulai membuat satu sisi hidupnya, dia menjadi seorang pembunuh. Ia membuat satu grup band yang sekarang memiliki jutaan fans di seluruh dunia. Ya, bisa di Google aja. Ia adalah Marilyn Manson, seorang yang menyebut dirinya maha bintang antikris. Marilyn Manson merupakan salah satu bintang rock terheboh abad ini. Kita bisa bayangkan, dari seorang remaja yang dulunya dibesarkan di lingkungan keluarga Kristen dan tertanam di sebuah gereja, tetapi karena gereja tidak memperdulikan, akhirnya dia mencoba mencari potensi dirinya dan dia menjadi seorang populer yang luar biasa. Luar biasanya apa? Ini motonya. Apa motonya, saudara? Saya baca dalam bahasa Indonesianya saja ya. Brian Warner membuat satu moto atau apa itu? Quotes dalam dirinya sendiri. Diharapkan saya akan dikenang sebagai orang yang membawa akhir bagi kekristenan. Dia berusaha agar jangan banyak orang menjadi Kristen, keluar dari gereja dan menjadi pengikutnya. Nah, hari ini saudara, gereja dipanggil untuk apa? Kita semua hari ini datang memenuhi gereja ini untuk apa? Kalau hanya sekedar kita ingin memuaskan diri dengan pujian penyembahan yang wow, luar biasa, saya menikmati. Tetapi kita tidak punya kepedulian kanan kiri. Jangan-jangan kita akan kehilangan potensi yang luar biasa yang dimiliki oleh teman kita yang kita sepelekan. Hari ini saya mengajak setiap saudara punya kepedulian. Amin. Mengapa harus peduli, saudara? Mari kita lihat di ayat 25. Kepedulian apa itu, saudara? Janganlah kita menjauhkan diri dari apa, saudara? Pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasehati dan semakin bagaimana, saudara? Giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Wow, ternyata saudara, mengapa hari-hari ini gereja harus punya rasa kepedulian? Sudah dicatat dalam Ibrani. Bagaimana peristiwa
sejarah daripada gereja Tuhan di masa aniaya di periode setelah Yesus naik ke surga. Gereja tidak bisa beribadah dengan sukacita. Mereka harus sembunyi, tertutup, saudara. Lihatlah ketika murid-murid Tuhan berkumpul di satu tempat, mereka harus terkunci rapat. Bahkan ketika Petrus pun dipenjara, dilepaskan oleh malaikat Tuhan dan pergi ke tempat persekutuan, mereka ketakutan, dipikir siapa yang datang ini, saudara. Dan ketika dia lihat adalah Petrus, mereka sukacita tetapi tidak berani buka, dipikir itu bukan Petrus, mungkin bayangannya, saudara. Tapi puji Tuhan, Tuhan membuka mata hati mereka sehingga mereka bisa melihat itu benar-benar adalah Petrus, dan mereka bisa bergabung dalam ibadah yang penuh sukacita. Gereja harus berserakan berbagai tempat. 12 rasul Tuhan ini berpencaran, saudara. Mereka ada yang ke Asia kecil, ada yang ke India, ada yang berbagai macam. Ke Turki sampai ada 7 gereja di sana. Saya belum pernah ke sana, saudara, jadi jangan tanya bagaimana. Tanyalah pada gembala saya, Ibu Esther. Terserakan begitu luar biasa. Dan sudah dijelaskan bahwa menjelang hari Tuhan yang mendekat itu akan ada banyak kesukaran-kesukaran untuk seorang datang untuk bersekutu, beribadah. Itu pada masa itu. Masa sekarang bagaimana, saudara? Baru dikasih satu virus yang namanya COVID, saudara ya. Kita sudah hampir 1 tahun lebih di Surabaya. Tidak tahu di Mahanaim, Sidoarjo bagaimana. Di tempat kami, 1 tahun lebih kami menutup gereja, tidak bisa beribadah. Hanya lewat syuting YouTube. Lalu mereka mengikuti ibadah setiap minggu. Tapi lambat-lambat setelah kami evaluasi, ternyata sebagian tidak serius mengikuti ibadah secara online atau lewat YouTube. Mereka sifatnya lebih arah ke nonton ibadah, bukan ibadahnya. Jadi oh iya ya, saya hari Minggu ini tak nonton ibadahnya Mahanaim aja dah. Cetek, saudara ya, diketik-ketik langsung masuk linknya ke Mahanaim. Oh, saya hari ini mau nonton ibadahnya gereja A, ya diketik-ketik langsung masuk, saudara. Itu bukan ibadah, saya rasa, saudara. Hanya menonton, tidak ada dampak apapun. Itu sudah terbukti bahwa firman Tuhan ini, mengapa kita harus punya rasa peduli? Karena akan ada banyak satu kesempatan di masa yang akan datang, 2022. Hambatan tidak makin berkurang untuk orang datang dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Marilah kita hari ini memikirkan bersama tentang mengapa harus kita peduli. Karena di masa yang akan kita masuki nanti, makin banyak orang tidak serius melakukan ibadah. Lalu yang kedua, saudara, ada satu hal yang menjadi tekanan yang utama, yaitu apa, saudara? Kedatangan Yesus yang kedua kali. Kalau kita hari ini tidak punya rasa kepedulian, saudara, berapa banyak orang yang hari-hari ini meninggal tanpa Yesus. Kedatangan Yesus tidak hanya berbicara nanti rapture. Yesus datang di atas awan-awan. Tetapi Yesus datang mengangkat setiap orang. Mau percaya tidak percaya diambil, saudara. Dan kalau kita hari ini tidak sungguh-sungguh serius, jangan-jangan banyak orang yang berpulang tanpa Yesus. Dua hal inilah, kebutuhan inilah yang harusnya menggugah gereja GAB Mahanaim untuk segera melakukan satu kepedulian yang serius. Jangan sampai ada muncul Brian yang baru yang mencoba menarik semua orang percaya untuk meninggalkan ibadah, untuk tidak lagi mempercayai Yesus gara-gara tidak peduli. Saya mendorong kita semua yuk bergandengan tangan. Belum terlambat. Generasi ini perlu diselamatkan. Saya kemarin kaget, syok ya saudara ya, dapat cerita dari istri saya. Kita harus dialog serius. Dia ngomong gitu, kenapa? Serius? Masalah apa? Tentang anak kita. Oh ya?
Saya pikir baik-baik saja karena saya selalu membimbingnya, mengajak, membuat dia harus bersaat teduh setiap hari. Baik yang di Singapura saya ingatkan, kamu harus bersaat teduh ya, jangan lupa. Iya Pak, saya selalu saat teduh tetapi malam hari, karena dari bangun pagi itu dia sudah harus mempersiapkan kuliahnya, karena dia kuliah musik saudara ya. Jadi sangat berat, dia harus malam baru bisa saat teduh. Tapi saya ngomong, baik, kamu harus komitmen. Yang di Surabaya, anak saya yang pertama, saya kaget, istri saya mengatakan bahwa pergaulannya kita tidak bisa pantau. Kalau anak adiknya kita bisa pantau, kokonya nggak bisa. Karena teman-temannya tidak pernah diupdate siapa saja. Wah, saya mulai sedikit deg-degan. Wah, jangan saya kehilangan satu generasi anak saya. Langsung saya WA, Papa mau bicara sama kamu. Serius ini. Saudara, kita ini hari-hari ini sedang diperhadapkan satu situasi yang rumit saudara. Orang tua harus benar-benar belajar banyak hal memahami anak-anak zaman sekarang. Dan puji Tuhan ketika saya cek keadaan anak saya, bagaimana saya ngomong jujur, Papa enggak akan pernah marah sama kamu, Papa akan dampingi kamu sebagai seorang teman, dan kamu boleh cerita apa saja, Papa tidak akan pernah mengungkapkan rasa marah atau jengkel, tapi Papa mencoba memposisikan sebagai gembalamu. Saya katakan sama anak saya, dan dia mulai katakan, Pak, semua yang dikatakan tidak benar. Saya berani jamin. Wah, dari situ saya lega, saudara. Saudara, ini kekhawatiran zaman sekarang karena pergaulannya begitu luar biasa. Apa yang saya khawatirkan? Penyuka sesama jenis zaman sekarang itu gila, saudara. Di tempat nge-gym, nampaknya pria dengan pria tidak ada masalah, tetapi disitulah letaknya penyuka sesama jenis. Dan saya mengkhawatirkan anak saya. Dan saya mulai cek, apakah kamu sedang di dalam proses seperti itu, pergaulan seperti itu? Dia ngomong enggak. Puji Tuhan. Saudara, mari kita mulai peduli. Mungkin anak kita menjadi status orang tua, harus turun grade-nya menjadi sebaya dengan dia. Agar apa? Generasi ini dapat diselamatkan. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Yang pertama, saudara, mari kita lihat Ibrani pasal 10 tadi, ayat 24a, saudara. Ditulis seperti ini. Dan marilah kita saling apa, saudara? Memperhatikan. Kepedulian itu di dalamnya ada kata memperhatikan. Apa sih kata memperhatikan ini? Kalau dalam slide saya tulis begini, saudara. Kata memperhatikan memiliki arti mengamati, melihat lebih lama, dan teliti, saudara. Jadi arti dari memperhatikan dari ayat ini adalah mengamati, saudara, dan melihat lebih lama dan teliti. Jadi memperhatikan bukan sekedar, bukan hanya, oh saya melihat Ibu Evi setiap hari live dan saya kasih like, setelah itu bye-bye. Tetapi saya mulai ikuti, saya perhatikan apa yang beliau sampaikan. Kalau kesempatannya ada, karena saya juga jam 5 pagi sudah adakan Zoom dengan jemaat setiap pagi. Bisa durasinya bisa lebih panjang kalau ada diskusi atau sharing-sharing. Jadi bisa kadang tidak nututin saudara mengikut acaranya Ibu Evi. Nah, orang memperhatikan itu detail, saudara. Tetapi ada orang yang sekedarnya dan durasinya sekali saja, tetapi berikutnya tidak. Itu bukan memperhatikan. Gereja Tuhan hari-hari ini harus betul-betul memperhatikan secara teliti, detail, saudara. Bahkan melihatnya itu bukan durasi yang pendek, tetapi terus-menerus, panjang sekali. Inilah yang sedang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Generasi-generasi Brian ini, saudara. Juga dibutuhkan oleh senior-senior kita. Beberapa waktu masa pandemik, ada banyak gereja di Surabaya itu tidak lagi bisa mencukupi kebutuhan gembala.
Lalu ada seorang teman, karena saya ketua wilayah selatan saudara, jadi mengelola 26 gereja GBI Surabaya Selatan. Saya diminta tolong cari gembala yang mulai kesulitan karena pandemi ini. Oh baik, lalu apa yang bisa kita bantukan? Saya mau kasih berkat. Oh ya, berapa nominalnya? Saya pikir nominalnya ya 100-200. Satu orang 1 juta. Beneran enggak Pak? Iya benar. Lalu saya cari-cari saudara, dan saya cari yang senior, yang gerejanya sudah tutup dan enggak bisa lagi ada pemasukan. Dan saya kunjungi mereka dengan membagikan berkat itu. Ada satu ibu yang sudah lansia, yang sudah jemaatnya enggak tahu bagaimana enggak memperhatikan. Di hari itu saya datang membawa berkat, dan di hari itu adalah hari ulang tahunnya. Dan dia ngomong gini, kok tahu kamu Fit, saya ulang tahun. Saya tidak tahu, tetapi Tuhan yang menyuruh untuk mengantarkan berkat ini. Dia meneteskan air mata. Selama ini tidak ada yang perhatikan saya. Saya sudah kesulitan. Untuk makan saja sulit. Tapi hari itu dia menikmati berkat Tuhan. Saudara, ini yang namanya meneliti satu-satu, saudara, mencari, saudara. Ini tidak mudah, saudara. Saya sendiri secara fisik butuh, tetapi saya ngomong masih ada banyak orang yang lebih membutuhkan. Mari kita jangan terus lihat diri sendiri, perhatikan diri sendiri. Saya masih lemah Pak, saya masih susah, saya masih pergumulan, saya masih ini. Saya butuh dikuatkan. Saudara, mari kita stop untuk menangisi diri, saudara. Kita mulai luaskan mata kita. Masih banyak orang-orang yang di luar sana, Brian yang akan merusakkan kekristenan, yang akan meruntuhkan pelayanan gereja, mengurangi seluruh ibadah, saudara. Mari kita bergandeng bergerak. Saya percaya kok, saudara, Tuhan pasti pelihara saudara. Kalau Tuhan sudah ngomong, burung di udara aku pelihara, bunga bakung di taman aku hiasi. Kalau orang percaya, pasti Tuhan pelihara. Amin saudara. Untuk itulah mari kita bergerak bersama. Mungkin ada di antara Bapak Ibu jemaat hari ini yang sudah lama tidak bergereja. Ayo kita kunjungan. Ayo kita mulai cari jiwa-jiwa. Itulah panggilan kita sebagai orang percaya GAB Mahanaim. Amin. Gereja ini dipanggil untuk membawa jiwa kepada Tuhan Yesus. Itu memperhatikan, meneliti dengan satu demi satu, saudara. Tetapi saudara, dalam kata memperhatikan ini, tidak boleh sembarangan langsung kita memperhatikan. Ada bahaya dan resikonya. Harus dilandasi oleh Ibrani pasal 3:1, saudara. Boleh ditampilkan? Saya enggak siapkan soalnya di PowerPoint. Ibrani 3. Oh ya ini. Sebab itu, hai saudara-saudaraku yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada siapa? Rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu siapa? Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita memperhatikan jiwa-jiwa, memperhatikan orang-orang yang saat ini sedang mengalami penderitaan, persoalan, pergumulan, mari kita terlebih dahulu memandang Yesus Kristus. Pandangan kita terlebih dahulu kita arahkan kepada Yesus. Engkau harus memiliki landasan Yesus Kristus untuk melihat jiwa-jiwa. Tanpa kita memandang Yesus terlebih dahulu, saya khawatir saudara, niat kita baik memperhatikan, tetapi justru kontraproduktif, saudara. Seperti siapa? Ayub. Ketika Ayub dalam pergumulan, ada 3 sahabat yang peduli, yang memperhatikan penderitaan. Tetapi dari pasal 1, 2 sampai hampir pasal 40, itu dialog yang menyakitkan, saudara. Mengapa, saudara? Yang tadinya Ayub merasa sukacita, masih ada orang yang peduli, memperhatikan dia. Tetapi selama itu juga 3 sahabatnya menyakitkan dengan kata-kata, saudara. Kata-kata menghakimi. Yob, ayo ngaku dosamu itu apa? Tidak mungkin.
Allah kasih pencobaan kayak gini, atau Allah menguji kamu seperti ini, pasti ada dosa ini. Ini dosa orang fasik. Tahu Tuhan tetapi tidak mau melakukan kebenaran. Ayub merasa tersayat sampai dia melakukan pembelaan dan pembelaan. Tetapi teman-temannya tetap berkuku bahwa Ayub adalah orang berdosa. Saudara, ketika seorang memperhatikan yang lain tanpa landasan Ibrani 3:1, saya khawatir kehadiran kita justru menambah beban berat pada teman kita. Karena kita lebih teolog, lebih berhikmat, lebih kaya dengan firman Tuhan, lalu kita bisa mengata-ngatai dengan memakai ayat-ayat firman Tuhan itu untuk memukuli mereka. Atau menjadi sesuatu yang negatif ketika kita adalah awalnya memperhatikan dengan senang sukacita, tetapi akhirnya menjadi cinlok. Apa itu cinlok? Cinta lokasi. Bisa jatuh cinta, saudara. Katut, saudara ya. Akhirnya hubungannya menjadi tidak baik di hadapan Tuhan. Makanya hari ini, saudara, sebelum engkau memperhatikan jiwa-jiwa, sebelum kita mulai melangkah untuk merebut jiwa-jiwa yang terhilang itu, adalah lebih baik kita betul-betul memahami tentang kasih Yesus di dalam diri kita. Kalau ada di antara saudara pada malam hari ini masih belum merasakan kasih Tuhan, alami, saudara. Kalau ada pergumulan karena Tuhan, lewat pergumulan ini aku boleh mengalami satu pengalaman baru, sehingga itu aku pakai untuk bisa menceritakan betapa baiknya Tuhan yang telah tolong saya. Amin. Kalau ada saat ini yang sakit, kata Tuhan, aku percaya lewat sakit ini Engkau akan pulihkan saya dan saya bisa ceritakan betapa baiknya Tuhan yang telah sembuhkan saya. Itu saudara tujuannya. Kalau kita belum mengalami satu pengalaman bersama Tuhan, mintalah saudara, doa Tuhan, saya bisa punya pandangan kepada Rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Jadi kekristenan itu bukan Kristen yang pasif, saudara. Kristen yang dinamis, yang setiap hari berpengalaman dengan Tuhan. Kalau saudara tidak ada persekutuan pribadi dengan Tuhan, saat teduh kita nggak punya. Saya cek kemarin ada seorang datang anak muda-mudi, tidak tahu dari gereja mana karena gerejanya tutup, jadi mau kawin bingung, saudara. Akhirnya minta tolong saya untuk memberkati. Saya cek dulu ya Pak, adik, kamu setiap hari punya saat teduh enggak? Apa itu saat teduh? Baca Alkitab tak Pak? Oh nek baca saya bolong-bolong. Bukan baca Alkitab. Saat teduh itu merenungkan bagian firman Tuhan itu betul-betul direnungkan, digali, saudara. Kata demi kata, kalimat demi kalimat itu digali. Ayat demi ayat itu diteliti, saudara. Itu namanya saat teduh. Seperti Ibu Gembala kita, Ibu Evi. Setiap pagi meneliti satu kebenaran firman Tuhan. Itu saat teduh. Tapi itu dilakukan pribadi, bukan rame-rame, saudara. Jadi saya dengan Tuhan saja itu melakukan. Bagaimana dengan istri atau suami? Boleh gabung? Boleh. Karena kita sudah dipersatukan dalam Yesus kan. Diikat dalam pernikahan. Tetapi kalau nggak bisa, pribadi dengan Tuhan. Nah ketika saya cek anak muda ini nggak punya. Saya ngomong bagaimana kamu bisa masuk dalam melangsungkan pernikahan. Hubunganmu dengan Tuhan aja nggak beres. Saya jamin hubunganmu dengan pasanganmu nanti nggak beres. Karena pernikahan itu seperti Kristus dengan apa? Jemaat. Kalau kita dengan Kristus saja sudah nggak karu-karuan, nggak ada kepedulian, jangan harap punya kepedulian dengan pasangannya, saudara. Ayo hari ini, kalau Bapak Ibu ingin memperhatikan orang lain, terlebih dahulu berlutut di kaki Tuhan. Tuhan, aku mau mengalami Engkau setiap hari. Amin. Itu saudara. Slide berikutnya. Ternyata kepedulian ini, perhatian bukanlah tujuan akhir. Jadi ayat 24a itu bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai sasaran penting lainnya. Kalau kekristenan berhenti pada memperhatikan satu jiwa, membawa dia kepada Yesus, dan setelah itu dibiarkan jiwa itu
di dalam lingkungan gereja ya ikut ibadah, melayani juga, apa dikasih tugas, oke. Tetapi itu akan menjadi hal yang sia-sia, rohaninya tidak bertumbuh, saudara. Makanya ayat 24a itu adalah sarana untuk mencapai sasaran yang lebih penting. Apa itu yang lebih penting? Ayat 24b, saudara. Ayo kita kembali, saudara, pada kitab Ibrani tadi pasal 10 ayat 24b-nya kita baca. Supaya kita saling apa, saudara? Dorong. Ya bukan jongkrak, no, saudara ya. Dalam apa ini? Didorong kemana arahnya? Dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Jadi ternyata orang Kristen itu perlu dimuridkan. Tidak cukup duduk memanasi bangku kita masing-masing, saudara. Pulang bye-bye. Setiap hari seperti itu, maka kekristenan akan menjadi bosan dan jenuh dan tidak tahu arah hidupnya mau kemana. Di dalam keselamatan itu ada dua hal. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu ada dua sisi mata uang, seperti sisi mata uang. Yang pertama, anugerah keselamatan. Yang kedua, mengerjakan keselamatan. Dua hal ini tidak bisa dipisah. Kalau ada orang Kristen berhenti pada diselamatkan, menerima anugerah keselamatan, titik, itu palsu. Adakah koin itu satu sisi? Ada monopoli. Bagaimana bisa dibuat belanja? Enggak bisa, saudara. Enggak bisa, karena itu palsu. Hanya main untuk monopoli, boleh. Tetapi untuk belanja real, Bapak Ibu bawa ke Indomaret, tidak boleh, saudara. Ditolak. Karena itu uang mainan. Kekristenan juga. Kalau kekristenan hanya puas pada saya sudah diselamatkan, anugerah Tuhan sudah saya terima, tetapi ternyata hidupnya tidak mengarah kepada mengerjakan keselamatan. Itulah peranan kita hari ini, mendorong seseorang yang telah kita bawa kepada Kristus untuk dilatih, untuk diperlengkapi, digali potensinya. Coba lihat Brian itu. Andai kata dia digali oleh gereja, potensinya hebat enggak, saudara, kalau main musik? Luar biasa. Tadi berapa juta kopi hasil dia ngeband rock, saudara. Kalau saya Google, saudara, itu sekitar 50 juta kopi. Apa lagunya itu di kopi, saudara, atau dibeli. Satu orang potensinya bisa membawa 50 juta orang, saudara. Wow, keren enggak, saudara? Keren loh, saudara. Nah, saya percaya kalau kita hari ini mulai melatih seseorang walaupun satu jiwa, nampaknya orang ini gak berpotensi, mukanya jelek, kurus gitu, saudara. Penampilannya gak ada, saudara, untuk berdiri mimbar. Kalau kita memandang rendah, kesempatan ini diambil dunia, dan itu dipakai untuk merusak anak-anak muda, dipakai untuk merusak gereja Tuhan hari-hari ini. Betapa ruginya gereja, ya kan? Ayo saudara yang dikasih Tuhan, maulah kita jangan berhenti pada satu sisi, yaitu diselamatkan, tapi maulah kita mengerjakan keselamatan. Apa itu? Inilah fungsi peran gereja. Kita sama-sama mau dibentuk, digembleng oleh gembala Bapak Ibu Evi dengan suami, para penatua-penatua gereja ini. Maulah kita membuka hati, dilatih sedemikian rupa, digali potensi kita masing-masing. Jangan bosan, saudara. Kalau gembalamu mengajarkan sesuatu untuk kita, ayo sama-sama kita belajar masak. Oke, siapa tahu itu potensi kita. Lewat membuat kue, itu bisa membawa jiwa-jiwa dari komunitas. Istri saya ini ikut komunitas bikin kue, saudara. Lewat grup WhatsApp atau apalah, Telegram, enggak tahu apa ya. Jadi itu dari berbagai macam orang, dan leadernya orang Kristen. Dan istri saya ngomong, leadernya ini orang Kristen yang gabung. Enggak lagi lihat itu leadernya Kristen atau enggak, so. Tetapi yang join itu yang namanya non Kristen banyak, so.
Coba nggak diberkati. Dan dia leadernya setiap hari selalu mengucapkan perkataan firman. Walaupun tidak menyebutkan ayatnya, tetapi perkataannya langsung disampaikan. Istri saya menyampaikan seperti itu. Bukankah ini potensi yang dahsyat, saudara? Penginjilan hari-hari ini jauh lebih hebat, lebih gampang, saudara. Saya belanja online, COD, saya nggak tahu COD itu ya. Pernah saya satu kali belanja online dan itu bayar di tempat begitu, saudara. Sudah lama. Terus tiba-tiba saya ditelepon, di WA sama seseorang. Awalnya, Pak, boleh saya komunikasi dengan Bapak? Saya tanya, Pak, Ibu dari mana kok bisa tahu nomor HP? Oh, saya dikasih tahu dengan seorang yang Bapak dulu belanja online COD. Loh, saudara, karena Bapak pendeta katanya. Loh, kok tahu? Oh, ternyata data saya mungkin dia lihat, saudara ya. Karena KTP saya pakai pendeta, saudara. Akhirnya saya diajak komunikasi. Apa saudara komunikasi? Pak, boleh nggak saya cerita tentang hidup saya? Saya ini non-Christian dan saya mau dibaptis. Saya betul-betul hari ini mau menyerahkan hidup saya kepada bimbingan saya, Pak. Loh, saya tidak kenal loh, saudara. Dari Sidoarjo. Tapi kotanya Sidoarjo cuma tempatnya di mana? Kami janjian di Surabaya. Ya. Karena ini wanita, tentu saya arahkan untuk seorang wanita yang mengkonselingi. Puji Tuhan, satu jiwa ditangkap oleh Tuhan. Lewat apa? Belanja online. Pernah kita mikir, saudara? Enggak pernah. Zaman dulu. Enggak mungkin seperti ini, betul ya Bapak Ibu ya. Ayo sudah punya kepedulian loh hari-hari ini. Ini ladang Tuhan makin diperluas, dibuka dengan mudahnya. Maukah kita hari ini diperlengkapi terlebih dahulu, diasah, didorong di dalam kasih, didorong saudara dalam pekerjaan baik. Mengarah hal ini adalah proses hidup karakter kita, tidak mudah saudara, sakit, tidak enak. Tetapi percayalah endingnya Bapak Ibu akan membawa banyak orang kepada Yesus. Jutaan orang bisa percaya pada Yesus. Tapi kalau kita enggan, kita hanya berpangku tangan, yang penting saya sudah selamat. Rugi Bapak Ibu. Karena satu hari ketika kita pulang ke rumah Bapak, yang diminta apa saudara? Mana talenta yang aku percayakan? Semua orang harus membalikkan talenta, itu bukan milik kita. Bapak Ibu ini punya potensi, itu bukan punya saya, punya Bapak Ibu, punya raja di atas segala raja. Suatu hari dia akan, mana talenta yang kupercayakan. Ini Tuhan, 5 jadi 10, 2 jadi 4. Tapi kita yang pemalas memendamnya, dan kita dikatakan hamba yang apa? Jahat. Sudah tahu aku akan mengambil dari mana tempat aku tidak menanam. Memungut tidak pernah aku tabur. Berbahaya saudara. Kalau kekristenan hanya berhenti kepada keselamatan. Mari kita mau lanjutkan sisi berikutnya. Yaitu mengerjakan keselamatan. Itulah peran gereja. Memperlengkapi Bapak Ibu. Jangan bosan-bosan. Karena untuk itulah sebelum kita diutus pergi. Saya percaya engkau sudah diperkuat, diperkaya dengan berbagai hikmat Tuhan. Dari gereja ini, saya akan dorong Bapak Ibu untuk melayani dengan kasih, pekerjaan-pekerjaan yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita punya kepedulian. Tuhan Yesus berkati. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Musik dengan song leader singer dari awal. Saudara yang kasih Tuhan, malam hari ini bukan kebetulan Bapak Ibu datang. Saya percaya setiap kehadiran kita ada masuk rencana Tuhan yang akan Tuhan kerjakan secara pribadi. Kalau kita hari ini mengikutinya secara online, bukan kebetulan Bapak Ibu melihat, menyaksikan, mendengar pemberitaan firman ini. Tuhan sedang berkarya di dalam tempat kalian berada hari ini. Mari buka hatimu agar Tuhan mulai masuk menjamah setiap kita.
Engkau diberikan rasa peduli buat jiwa-jiwa. Engkau akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tidak ada satupun jemaat gereja Tuhan yang tersepelekan, karena setiap kita punya potensi yang dahsyat. Kalau ada bagian-bagian firman Tuhan pada malam hari ini mengkoreksi kita, menegur kita, relakan hati kita agar kita mengalami lawatan Tuhan. Arahkan tanganmu. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkan. Aku bergumul sendiri, Saudara, malam hari ini semuanya diberkati Tuhan. Saudara, kita sebelum mengakhiri ibadah malam hari ini, kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu juga persiapkan persembahan saudara. Haleluya. Terima kasih atas pelayanan dari Bapak Pendeta David. Tuhan memberkati. Bapak sangat memberkati kami semuanya. Bapak Ibu Saudara semua diberkati, amin. Terima kasih atas berkat yang dibawa oleh Ibu Pendeta Esther, berkat yang bagi jemaat di tempat ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kami mengucap syukur Tuhan saat ini. Saudara, jangan lupa hari Minggu mulai memperhatikan, amin. Mau saudara memperhatikan keluarga kita, ajak keluarga yang malas datang ibadah, mulai ajak untuk datang beribadah secara onsite. Ingatkan mereka, mulai chat dan mulai WA, mulai kita saling memperhatikan. Mau saudara memperhatikan ini sekalipun hanya dengan sederhana, tapi doakan agar mereka juga mau datang beribadah kembali kepada Tuhan. Saya percaya bahwa ini tugas kita malam hari ini. Semua yang ada di tempat ini juga yang ada menyaksikan ibadah secara online. Malam hari ini Tuhan berbicara dengan jelas melalui hambanya bahwa kita harus
saling memperhatikan di dalam kasih. Haleluya. Mari saudara, kita akan mengakhiri ibadah malam hari ini. Mari kita mau berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa yang baik, malam hari ini Engkau sudah menyempurnakan ibadah kami melalui pujian penyembahan. Terlebih lagi kebenaran firman-Mu yang meneguhkan kami, yang memberikan kekuatan kepada kami agar supaya kami bisa saling peduli, saling memperhatikan orang-orang yang kami kasihi. Kami boleh saling mengingatkan mereka betapa hidup kami ini harus menjadi dampak. Hidup kami ini harus menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan, malam hari ini firman-Mu menguatkan kami, firman-Mu meneguhkan kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami berdoa bagi jemaat, saudara yang saat ini Engkau menyaksikan secara online. Kalau mungkin malam hari ini engkau mulai ditinggalkan, engkau merasa engkau tidak ada yang memperdulikan hidupmu. Yesus Kristus yang sudah mati dan Dia menyerahkan nyawanya, Dia yang memperdulikan hidup kita. Dia yang memperdulikan engkau saat ini. Engkau mungkin terbaring sakit. Mungkin engkau orang tua yang saat ini terbaring sakit, anak-anakmu mulai tidak memperdulikan engkau lagi. Malam hari ini, panggil nama Tuhan Yesus. Dia yang memperdulikan hidupmu. Dia yang akan mengasihimu. Dia menggendong engkau sampai masa putih rambutmu. Sekalipun engkau jatuh, engkau tidak akan sampai tergeletak. Haleluya. Panggil nama Yesus. Serukan nama Yesus. Kira wasyikina ya rawasanne. Kiala rabaya rawasyikina la rabala rawasanne. Kiala rabaya rabaya rawasanne. Kiala rabaya rawasyikina la rabala rawasanne. Kiala rabaya rawasanne. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan berkati kembali hamba-Mu Bapak Pendeta David Sulaiman di dalam pelayanan keluarga. Tuhan berkati Tuhan. Apa-apa juga yang dikerjakan oleh hamba-Mu Tuhan buat berhasil dan beruntung. Banyak jiwa-jiwa diselamatkan dan kembali kepada Kristus Yesus. Terima kasih Bapa malam hari ini Tuhan. Segala persembahan kami ini biarlah untuk mendukung pekerjaan-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami yakin Tuhan malam hari ini kami datang beribadah, kami pulang tidak akan pernah sia-sia kembali Tuhan. Tetapi Tuhan, Engkau memperhitungkan jerih lelah kami di dalam beribadah. Engkau memperhitungkan kesetiaan kami ya Tuhan di dalam melayani-Mu. Tuhan berkati semua penata layanan, WL, singer, pemain musik, operator multimedia, kameramen, soundman, bahkan semua petugas yang bertugas malam hari ini. Tuhan berkati dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan malam hari ini kami mengangkat tangan-Mu di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan izinkanlah hamba-Mu memohon berkat bagi jemaat-Mu, bagi jemaat yang online saat ini juga, dimanapun kita semua berada. Biar kiranya berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus yang menyertai mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, terima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin, amin, amin. Selamat malam semuanya, Tuhan memberkati.